Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan. Enggak deh, ini enggak jalan-jalan. Emang aku lagi ada di dalam mobil sekarang, tapi ini perjalanan menuju ke tempat placement. Jadi placement itu tempat magang ya guys. Jadi bagi kalian yang belum tahu, saat ini aku ada di Adelaide, sedang ambil Master of Disability Policy and Practice di Flinders University. Jadi ini South Australia. Nah, kebetulan ini semester akhir dan persyaratan agar bisa lulus yaitu harus mengikuti placement atau magang ya. Di sini placement untuk jurusan aku itu dia persyaratannya 150 jam. Jadi mau hari apa aja, yang penting dalam satu semester itu bisa menghabiskan waktu 150 jam. Dan sebenarnya beberapa kali aku udah bikin video tentang placement aku ya. Kalau kalian itu ada yang aku bikin, aku nge-review lift di kantor aku. Itu yang lift accessible itu. Nah, kalau sekarang aku mau ya ngajak jalan-jalan kalian aja sih. Jadi ini kebetulan hari terakhir aku placement, dan hari ini ada presentasi tentang project yang udah aku bikin ya. Aku bikin sama tempat magang aku. Oke, jadi gini, kalau di sini aku kasih tahu aja, kita harus mencari tempat magang sendiri. Jadi awal semester lalu tuh itu aku harus cari tempat magang, dan kalau jurusan Disability Policy and Practice tempat magangnya harus kantor atau instansi yang bergerak di bidang disabilitas. Nah, kebetulan sebenarnya aku nggak mau di sini nih, tapi ini terpaksa karena sulit banget cari tempat placement, dan akhirnya aku ketemu salah satu instansi yaitu namanya Barkuma. Barkuma itu seperti dia itu NDIS provider ya. Jadi penyedia NDIS. Apa itu NDIS? Oke, kalau bagi kalian yang belum tahu, NDIS itu adalah National Disability Insurance and Schemes milik pemerintah Australia. Jadi seperti skema asuransi nasional, atau gimana, skema asuransi disabilitas nasional ya di Australia. Jadi pemerintah Australia itu punya skema NDIS ini untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas yang ada di seluruh Australia, seluruh warga dengan disabilitas. Jadi NDIS ini akan memberikan dana, atau kita sebut funding ya. Nanti itu akan menjadi NDIS funding yang bisa dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Nah, balik ke tempat placement aku ya. Jadi NDIS provider. Jadi provider ini adalah penyedia yang terdaftar oleh NDIS. Jadi penyedia yang dipercaya oleh NDIS untuk menyelenggarakan layanan yang terkait dengan NDIS itu sendiri. Layanannya seperti apa? Bisa contohnya kayak layanan pekerjaan atau employment untuk penyandang disabilitas, atau mempersiapkan penyandang disabilitas untuk berkuliah ya. Jadi untuk mempersiapkan masa transisi penyandang disabilitas setelah lulus SMA ke dunia universitas ya, atau ke dunia kerja. Itu tergantung preferensi masing-masing penyandang disabilitas tersebut. Dan mereka didukung oleh pemerintah Australia lewat NDIS itu. Jadi untuk mengikuti program-program tadi, penyandang disabilitas kan butuh dana kan untuk membayar, karena itu nggak gratis. Nah, untuk membayar itu mereka bisa memanfaatkan funding dari NDIS tadi. Jadi NDIS funding. Oke, sampai sini paham? Jadi nah,
Barkuma, tempatku placement itu salah satu layanan NDIS-nya adalah service coordination atau koordinasi dukungan. Jadi itu tugas support coordination itu ya. Kalau penyandang disabilitas membayar untuk mendapatkan layanan support coordination itu akan membantu penyandang disabilitas untuk memanage funding yang mereka dapat dari NDIS ya, seperti itu. Jadi mereka dapat bantuan, jadi dikoordinasikan dukungan sesuai dengan plan atau rencana dari penyandang disabilitas tersebut. Ya, misalnya kayak tadi penyandang disabilitas ingin bisa bekerja dan mereka dapat NDIS funding, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, cara menghabiskannya gimana, cara memanfaatkan funding tersebut seperti apa. Nah, tugas support coordination di sini adalah untuk membantu para penyandang disabilitas tersebut. Jadi untuk mengkoordinasikan dukungan agar teman-teman penyandang disabilitas atau kita menyebutnya NDIS participant ya, peserta NDIS itu mendapatkan atau mencapai goals yang diinginkan sesuai dengan NDIS plan mereka. Ya, jadi kalau mereka di NDIS plan mereka ingin bisa bekerja, maka support coordinator akan membantu penyandang disabilitas tersebut untuk menghubungkan ke agensi atau dukungan support dari providers lain atau dari Barkuma itu sendiri sesuai dengan pilihan ya, karena di sini prinsipnya adalah person centered approach. Jadi meletakkan penyandang disabilitas sebagai pusat pelayanan. Jadi teman-teman penyandang disabilitas dapat memilih, meskipun Barkuma misalnya menyediakan layanan employment, tapi support coordinator akan menyediakan beberapa pilihan. Nggak cuma di Barkuma, bisa jadi di NDIS provider lainnya. Nanti penyandang disabilitas dapat memilih sendiri agensi mana yang mereka ingin gunakan. Jadi di sini nggak ada kompetisi yang aneh-aneh ya. Jadi intinya di sini adalah membantu. Jadi kalau misalnya penyandang disabilitas tidak cocok atau tidak mau dengan layanan yang kita berikan, kita bisa merujuk referral atau ya merujuk mereka ke providers lainnya atau penyedia lainnya. Jadi seperti itu tugas support coordination. Nah, di support coordination kebetulan di Barkuma ini sedang ada project, yaitu pengembangan model of service of support coordination. Nah, aku terlibat di dalam project itu, jadi untuk meningkatkan layanan atau penyampaian dukungan koordinasi kepada para penyandang disabilitas di Barkuma. Nah, dan kebetulan ini hari terakhir aku, jadi kemarin udah selesai semua sih. Jadi aku udah bikin dari mapping proses support coordination sampai model of service-nya. Jadi dari prinsip yang digunakan sampai service yang disediakan, terus biaya apa saja yang bisa dikenakan, seperti itu. Oh iya, layanan support coordination ini juga di backup oleh NDIS funding ya. Jadi ini dibayar mereka per jamnya itu maksimal $100 Australia. Tapi itu maksimal, bisa dinego. Jadi bisa dinego dan maksimal dalam setahun itu 20 jam. Jadi penyandang disabilitas bisa menego, nggak harus $100, misalnya 80 atau 90 sesuai kesepakatan. Nah, di situ itu membantu banget, karena gini, terkadang banyak ya, setelah aku placement selama hampir 3 bulan ya di sini, itu kebanyakan mereka para NDIS participant itu kebingungan dalam menggunakan budget yang disediakan oleh NDIS gitu.
Ini tuh nggak gini loh guys, uang itu atau dana itu nggak diberikan langsung kepada penyandang disabilitas atau partisipan ya, NDIS partisipan, tapi itu ada ditaruh di bank ya, Centerlink namanya. Jadi misalnya penyandang ini salah satu provider Barkuma, kan dia menyediakan layanan support coordination ya. Kalau mereka ingin dibayar itu tidak meminta kepada NDIS partisipan, tapi mereka bikin tagihan ke Centerlink, jadi ke bank tadi. Jadi nanti Centerlink yang akan membayar. Jadi uang tidak akan disalahgunakan oleh penyandang disabilitas tersebut. Uch. Apa itu? Macet guys. Oh, tram. Nah, itu sekilas tentang tempat placement aku dan project yang aku lakuin. Karena kemarin udah selesai, hari ini aku akan presentasi ke beberapa staff di Barkuma tentang model layanan yang kemarin udah dibikin. Dan setelah itu rencananya supervisor aku, jadi supervisor yang di tempat placement di Barkuma itu namanya Steve sama aku mau pergi ke Elizabeth Factory. Itu ya, ini unik sekali nih. Elizabeth Factory itu adalah pabrik ya, pabrik yang meng-hire para penyandang disabilitas. Kalau ini miliknya Barkuma ya, jadi emang keren banget Barkuma. Dia punya 2 pabrik sebenarnya, Elizabeth Factory sama satunya aku lupa, Golden Hill Factory ya. Elizabeth dan Golden Hill Factory. Di situ penyandang disabilitas, khususnya intellectual disability, brain injury sama mental health. Oh no mental health, sorry. Ya jadi brain injury sama ID atau intellectual disability, mereka dipekerjakan di situ dan mereka dapat gaji juga dari situ. Nah, nanti kita mau berkunjung ke sana, mau melihat-lihat seperti apa aja sih peluang kerja untuk para penyandang disabilitas dengan ID atau brain injuries, seperti itu. Kebetulan nih hari ini cerah, jadi enak. Biasanya dingin, kebetulan ini masih ini udah winter ya, udah musim dingin, tapi ya cukup cerah hari ini, matahari bersinar terang. Dan perjalanan itu sekitar 18 menit menuju ke Barkuma dari tempat aku. Ya, jujur aku beruntung banget sih bisa placement di Barkuma ini, karena banyak ilmu yang aku dapatin, khususnya tentang skema asuransi untuk penyandang disabilitas di Australia. Bagaimana ini bekerja, terus bagaimana penyandang disabilitas diperlakukan juga. Jadi ada banyak, nanti aku mungkin bisa bikin konten tersendiri soal itu. Jadi tunggu aja. Dan ini sangat menarik. Selain itu juga belajar banyak tentang manajemen. Ya, karena ini adalah projectnya, manajemennya Barkuma, tentang cara membuat program, cara mengembangkan sebuah layanan, cara menghitung harga dan biaya dari sebuah layanan. Itu jadi aku belajar juga di sini, dan itu sangat menyenangkan meskipun pusing. Pusing sebenarnya nggak pusing kalau nggak ada pekerjaan lain kan, karena ya jujur saat ini kan masih ada topik atau mata kuliah lain yang juga harus diselesaikan, ada tesis juga, mini tesis yang harus dikerjain. Jadi ya itu yang bikin beban. Seandainya cuma placement mungkin itu ya easy lah, sangat gampang dan sangat menyenangkan. Nah, kita kan nih. Nah, ini kita parkir di Peacock. Peacock itu tempat parkir. Duh. 5 menit. Lah tapi iki wis makai sing parkir iki. Oh, ya wis ta. Jadi di sini parkir gak boleh sembarangan, guys, karena bisa ditilang.
Dan kita dapat jatah parkir tuh 4 jam yang gratis. Wah, kalau bayar itu mahal banget. Kalau lebih dari 4 jam bisa kena denda. Aku pernah kena denda sekali. Sekitar $40, guys. Turun kencang. Ini udah sampai. Kita sekarang menuju ke Barkuma. Gak apa-apa. Tram, guys. Ini namanya tram, angkutan kereta mini yang menghubungkan antar distrik ya, kecamatan. Nah, kalau di sini burung nggak ditangkap dan nggak dipelihara, jadi banyak burung berterbangan. Iya, langsung do ngenteni, iki do ngenteni kan do. Do ngenteni. Ngenteni apa? Iya, langsung ditinggal langsung. Ya. Di sini mobil murah, guys, tapi parkirnya yang mahal. Ada beberapa parkiran gratis, tapi ya terbatas, kadang 2 jam, kadang 4 jam. Dan kita dapat yang 4 jam. Tapi kok tetep tak pindah nang lapangan. Sing kan kok ke factory. Ya iya. Pindah. Lah ya sadurunge mangkat nang factory to. Pindah lapangan. Lapangan unlimited. Iya, toh sing seberang dari. Jadi ada parkiran yang unlimited tuh dekat lapangan. Jadi nggak perlu bayar. Karena nanti mobil kita tinggal, aku berangkat sama supervisor pakai mobil dia. Dan nanti berarti balik lagi. Oke. Marah apa dhewe ke mobil dhewe. Aduh ya. Jauh sih, guys. Ya, meskipun kelihatannya cerah, tapi ini cukup dingin karena berangin. Nah, itu tram, guys, tram lagi. Ya, ikuti terus, guys. Ini mau sampai kok. Yap. Tinggal nyebrang lampu merah sampai. Uch. Ini lampu merah lama, guys. Uch. Ngeri. Ya. Sini lampu merah kan. Ya. Ini lampu merah terlama di sini. Itu, guys, jadi yang ada di depan kalian adalah tempat placement aku. Di seberang jalan ya. Ini kita masih nunggu di lampu merah. Yep.
Nah, kalau bunyi gitu saatnya berjalan. Oke. Oh, ya, mohon bersabar. Ini ujian. Nah, ini guys, pintu masuknya. Kita tapi kantornya di lantai 3. Ground floor. Oke, San. Malah ke ground floor. Doors closing. Salah ngecek Elevator AC going dulu. up. Nah, di sini liftnya juga berbunyi. Kalau kalian lihat juga di video aku yang lama, ada juga aku nge-review lift ini. Floor 2. Nah, dia bilang floor 2. Ini berarti sekarang di lantai 2. Floor 2. Nah, doors opening juga dia ngomong. Terus. Doors closing. Nah, tuh Elevator going up. doors closing. Nah, ini elevator going up, naik. 3. Nah, floor 3. Dan terbuka. Doors opening. Floor 3. Yes. Doors closing. Ini tempatnya, guys. Asa nawang. Sorry. Kalau nawang yang gini, berarti bukan gitu. Se.